Bab 851 Persinggahan. Melihat peta leluhur naga yang sangat samar, terowongan angin dunia seharusnya ada di sekitar sini. Dan karena yang terkuat mengambil alih segalanya, itu seharusnya berada di istana Flying Cloud. Menutup matanya, Zuo Fan menganalisis situasinya. Tetapi dengan istana Flying Cloud menjadi milik Sangguan Fei Yun, itu berarti akan ada banyak sekali ahli. Menyelinap hampir mustahil. Pembaca bintang, Fei Yun sama dengan awan terbang. Zuo Fan membuka matanya, merasakan sakit kepala datang. Gu Santong menghela nafas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Karena ayah bilang ada banyak sekali ahli. Kami berdua tidak bisa menghentikan mereka, kecuali menggunakan pil nafas naga. Pil nafas naga adalah pilihan terakhir. Saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Mata Zuo Fan bersinar. Sanzi muda, kamu melihat betapa ketatnya keamanan di gerbang. Betapa berhati-hatinya orang-orang tua. Kami sudah berada di area pusat selama berbulan-bulan dan melihat banyak kota. Tapi hanya penjaga di kota ini yang berhati-hati. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Mungkin karena itu adalah salah satu dari pusat kota 9 domain. Tidak. Pasti ada hal lain. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Area pusat telah bersikap sombong dan bahkan menyatakan dirinya tidak takut terhadap mata-mata daerah lain. Karena mereka cukup kuat sehingga tidak peduli kebocoran apapun. Mereka masih bisa meratakan siapapun dan apapun. Itu sebabnya area tengahnya dibuat santai dan santai. Bukannya tegang dan mendapat cemoohan. Namun Flying Cloud City berbeda. Ini menunjukkan bahwa sesuatu terjadi baru-baru ini yang membuat Sangguan Fei Yun menjadi berhati-hati. Artinya, dengan ketatnya pengamanan, bahkan di Manor, kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk memeriksanya. Gu Santong mengangkat bahu. Zuo Fan terkekeh. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Dengan tegangnya Sangguan Fei Yun, itu artinya dia terancam. Saya mungkin tidak tahu dari mana ancaman ini berasal. Namun konflik sedang terjadi. Perairan yang bermasalah ini mungkin merupakan hal yang perlu kita lewati. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Ayah yang paling pintar. Hahaha. Gu Santong tertawa. Lalu bagaimana sekarang? Ayah. Zuo Fan menyeringai. Cari persinggahan dan amati perubahannya. Kita mungkin akan tinggal di sini sebentar. Hahaha. Zuo Fan menjentikkan lengan bajunya dan berjalan menuju distrik yang paling padat. Dengan Gu Santong yang kebingungan di belakang. 3 jam kemudian, keduanya berdiri di depan halaman luas. Tampak ditinggalkan selama beberapa waktu. Di sebelah mereka ada seorang pria berjanggut. Di Radiant Stage lapisan ke-6. Mata yang bagus. Tuan. Flying Cloud City hanya memiliki sedikit rumah yang bagus. Jika bukan karena kebutuhan mendesak akan batu roh, saya tidak akan menyerah. Pria itu tidak melihat siapapun di sekitarnya dan melontarkan pidatonya. Gu Santong memutar matanya. Ketika dia pertama kali melihat lelaki tua itu di pasar, dan di Radiant Stage, menarik mereka ke samping. Dia mengira dia adalah seseorang yang istimewa. Hanya untuk mencoba menjual rumah kepada mereka. Sepertinya area pusat benar-benar penuh dengan para ahli. Sehingga para ahli Radiant Stage hanya berguna sebagai agen real estate. Apa pendapat para ahli? Penyapu? Atau pembersih kispot dari surga yang mendalam? Mengukur rumahnya. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Berkata, sebutkan harganya. Bagaimana kalau 8 juta batu roh? 8 juta. Zuo Fan mengejek. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Anda menganggap saya sebagai kantong uang. Bahkan di wilayah barat, harga tertinggi yang bisa dibeli sebuah rumah di ibu kota kekaisaran adalah 1 juta. Rumah hanyalah tempat tinggal. Sedangkan batu roh adalah inti dari budidaya seseorang. Membeli rumah alih-alih mengurus pelatihan berarti menghancurkan masa depan Anda. Pria itu menunjukkan tatapan menghina. Menurutmu ini wilayah barat, di area pusat. Kecuali Anda memiliki bakat luar biasa. Anda bukan siapa-siapa. Lihatlah aku. Jika aku sedikit menjelajahi wilayah barat,
Pasti ada pangeran atau bangsawan yang membungkuk padaku. Namun di sini, saya hanya seorang agen. Kalau begitu, keluarlah dari area pusat. Jadilah seseorang di antara orang-orang yang bukan siapa-siapa daripada bukan siapa-siapa di antara orang-orang jenius. Atau apakah seseorang yang memiliki kekuatan Tuan juga bisa membuatmu bangkit? Kenaikan apa? Dengan bakatku, aku bahkan tidak bisa keluar dari area pusat. Pria itu menghela nafas patah hati. Jujur saja padamu, aku datang ke sini bersama tuanku. Dia adalah ahli soul harmony, penjaga di istana Flying Cloud. Dia juga salah satu yang terbaik di wilayah ini. Dan nanti, Zuo Fan memotongnya dengan tidak sabar. Karena tuanmu dirawat oleh istana Flying Cloud, maka dia harus dihargai. Jadi mengapa? Pada akhirnya itu semua adalah takdir. Lelaki itu melambaikan tangannya. Awalnya kami bersenang-senang, makan dan minum sepuasnya. Tapi sebulan yang lalu, istana itu dibobol, dan pencurinya hampir saja bermesraan dengan sejumlah harta karun. Raja Pedang Sangguang Feiyun mengetahuinya dan menjadi marah. Membunuh ratusan ahli harmoni jiwa di tempat, termasuk tuanku. Tapi itu bukan salahnya. Karena pencuri itu berhasil membalas para ahli Genesis State di Manor. Tetapi ketika Tuhan marah, merekalah yang menderita. Jadi tuanmu meninggal dan sekarang kamu menjual rumahnya. Zuo Fan menemukan jawabannya. Sekarang dia tahu kenapa kota itu begitu tegang. Seseorang menyelinap ke dalam istana. Karena pencuri telah mencapai sasarannya tetapi masih belum berhasil. Sekarang menunggu kesempatan lain. Kota awan terbang sekarang harus berada di bawah pengamanan yang lebih ketat untuk menghentikannya mendapatkan bantuan juga. Jika tidak, Raja Pedang hanya akan fokus melacaknya jika dia berhasil. Karena harta karun itu masih ada di dalam istana. Pencuri akan mencoba lagi. Momen yang tepat bagi kita untuk menyelinap masuk. Zuo Fan menyeringai dalam hati. Sebuah rencana sudah terbentuk di benaknya. Sebenarnya, kamu bisa mengatakan pada dirimu sendiri dengan melihatku bahwa aku adalah pesuruh. Bagaimana saya bisa mengantongi 8 juta? Takut Zuo Fan akan mencapnya tidak setia. Pria itu berperan sebagai korban di sini. Tuan, coba bayangkan. Bahkan dengan tuanku sebagai penjaga kota, aku hanyalah pelayan penjaga. Bisakah seorang kultivator panggung Radiant menangani rumah bangsawan? Ketika tuanku meninggal, harta karun dan pil di rumah dicuri oleh ahli panggung ethereal, meninggalkan tempat ini kosong. Jadi mereka membiarkan saya menjaganya, menangani asetnya, lalu kembali ke rumah untuk mendapatkan status tertentu, daripada menjadi siapa-siapa di sini. Itu sebabnya, 8 juta itu bukan milikku sendiri, tapi dibagi ke banyak ahli. Jika Anda masih menganggapnya berlebihan, saya akan menurunkannya menjadi 5 tapi itu tawaran terakhir saya. Saya hanya memotong harga karena saya terburu-buru untuk pergi. Jika Anda tidak setuju, saya harus menjualnya kepada orang lain. Pria itu tampak sedih. Tetapi tidak ada yang sampai ke Zuo Fan, yang terus menatap rumah itu. Pria itu mengerutkan kening. Dia sudah memainkan perannya dengan sempurna dan bahkan memotong harganya. Apa kendalanya? Apakah dia miskin? Sepertinya tidak, karena dia termenung. Maka dia ragu untuk membelinya dan harus punya uang. Hanya saja harganya mahal. Matanya berbinar dan bergegas berkata, Tuan, saya akan berterus terang. Rumah ini istimewa. Seberapa istimewanya? Zuo Fan mengangkat alisnya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Karena tuanku memiliki banyak ruang rahasia di dalamnya. Untuk budidaya, pemurnian, bahkan mungkin alkimia. Yang lain membagi kekayaannya setelah kematiannya. Tetapi tidak jelas apakah mereka mengambil semuanya. Selama Anda menemukan satu item, mungkin Anda akan mencapai titik impas. Anggap saja sebagai penjualan gratis dan coba keberuntungan Anda. Zuo Fan terkekeh. Orang-orang yang tamak mungkin akan tertipu oleh taktik seperti itu. Tetapi tidak dengan Zuo Fan. Meskipun dia masih perlu singgah di mana dia bisa memeriksa semuanya. Sambil nyengir,
Zuo Fan menoleh ke pria itu. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan 5 juta? Itu tanpa hadiah gratisnya. Pria itu berseri-seri. Zuo Fan melambaikan tangannya. Kamu pasti sudah lama menemukannya jika memang ada. Tidak ada hubungannya denganku. 5 juta. Anda jual atau saya jalani. Saya yakin ada banyak ahli lain di pasar yang mengalami kematian ratusan ahli seperti yang Anda katakan. Dengan gemetar, pria itu merasa ingin merobek mulutnya karena mengatakan lebih dari yang diperlukan. Tapi dia terburu-buru untuk pergi. Jika dia tidak menjualnya sekarang dia akan terjebak. Dia tidak punya pilihan selain menurunkan harga. Maka, keduanya menyelesaikan kesepakatan dan Zuo Fan membawa Gu Santong ke dalam rumah. Tidak menyadari bahwa tempat ini sudah memiliki pemilik. Babak 852, gratis. 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 Seperti anak kecil yang lugu. Gu Santong tersenyum saat dia masuk ke dalam rumah dengan penuh semangat. Suatu saat dia berada di atas balok. Momen lainnya di dalam kolam. Mencari setiap sudut dan celah untuk mencari barang-barang sebelumnya. Zuo Fan tertawa kecil. Sansi muda. Pria itu hanya mengatakannya untuk memancing kita agar membeli rumah. Tidak ada yang gratis. Jika ada, mereka sudah lama menemukannya dan tidak meninggalkan apapun kepada kita. Mungkin tidak, ayah. Melompat diam. Hal itu tidak menyurutkan kegembiraan Gu Santong. Mungkin para idiot itu tidak bisa menemukannya selagi kita bisa. Dengan kecerdasan ayah dan hidungku, kami akan mengendus rahasia apapun. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sansi muda. Dan bagaimana jika kamu menemukannya? Mainan Soul Harmony Stage yang kecil adalah sampah bagi kami. Ada lusinan barang di cincinku. Dan sejauh ini salah satu di antaranya lebih unggul. Mengapa membuang-buang energi Anda? Gu Santong gemetar dan menoleh ke belakang. Meskipun pencariannya tidak pernah berhenti. Zuo Fan merasa aneh. Lalu dia berseru. Sansi muda berjiwa anak-anak. Ini bukan tentang menemukan sesuatu, tapi perjalanannya. Sansi muda biasa mencari tumbuhan tidak hanya untuk mengisi perutnya tetapi juga untuk bermain. Kemudian Zuo Fan dan Kun Peng memberinya lebih banyak ramuan daripada yang bisa dia telan. Tetapi menghilangkan kesenangannya. Perutnya kenyang. Tapi anak ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bersenang-senang. Zuo Fan memandang Sansi muda dengan malu. Ia gagal sebagai seorang ayah. Merasa bersalah karena tidak memahami isi hatinya. Sansi muda, carilah. Jika Anda menemukannya, beritahu saya. Saya ingin melihatnya juga. Zuo Fan berteriak pada anak yang berlarian ke sana kemari. Gu Santong menoleh ke belakang sambil tersenyum lebar. Saya pasti akan menemukannya. Gu Santong sudah pergi. Melihat kilatan merah, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tersenyum di dalam. Ayah, aku menemukannya. Ada harta karun di sini. Teriakan ceria Gu Santong terdengar. Aku yakin ini adalah sesuatu yang belum didapatkan ayah. Zuo Fan tercengang. Sebenarnya ada sesuatu di sini. Itu tadi cepat. Mungkin pencuri itu benar karena mendapat hadiah gratis di sini. Zuo Fan mengikuti suara Sansi muda. Tiba di depan sebuah gedung yang rusak. Zuo Fan mengukurnya. Bukankah itu hanya sebuah gudang? Tuan pasti orang aneh yang mendirikan ruang budidayanya di sini. Atau karena paranoia. Ya, itu pastinya. Para ahli ethereal dan radiant stage itu tidak akan berpikir dua kali untuk mencari di sini. Zuo Fan tidak sekalipun memikirkan tentang hal-hal yang mungkin tersembunyi di sini. Karena hampir tidak ada apapun yang dapat membuatnya terkesan sekarang. Dia datang hanya untuk memenuhi kegembiraan putranya. Itulah yang harus dilakukan seorang ayah. Sansi muda, apa yang kamu temukan? Biarkan aku. Zuo Fan dengan riang memasuki gudang. Hanya untuk membeku karena terkejut. Di tengah gudang tergeletak seorang gadis. Dengan wajah berbentuk telur, mata tajam, kulit kemerahan dan pinggang tipis. Dari kelihatannya, dia terluka parah. Jika wajah pucat dan garis merah dari mulutnya bisa dipercaya.
Sanzi muda berjongkok di sampingnya dan menunjuk dengan penuh semangat. Ayah, harta karun, wanita, hehehe. Wajah Suofan berkedut, memperlihatkan senyuman keji pada Sanzi muda dan menundukkan kepalanya. Berapa umurmu? Bagaimana seorang wanita bisa dianggap sebagai harta karun? Saya baru berusia 3,5 abad. Gu Santong kesal. Saya bukan anak kecil. Aku tahu banyak hal. Zuofan tidak bisa berkata-kata. Aku benar. Dia bukanlah seorang anak kecil. Tapi seorang lelaki tua licik yang menggunakan penampilannya untuk keuntungannya. Dia tidak membutuhkan belas kasihan. Tapi uluran tangan yang berat. Zuofan menatap Gu Santong. Sanzi muda. Apa yang akan kamu lakukan dengan penemuanmu? Karena kamu berumur 3 abad. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakannya sebagaimana adanya. Tersipu malu. Gu Santong tahu persis kemana tujuan Zuofan. Dia melotot karena malu dan marah. Ayah, kamu jahat. Aku jahat. Ketika kamu menyebut seorang wanita sebagai harta karun. Apa lagi maksudmu selain sesuatu yang buruk? Wahai orang bijak. Zuofan balas menatap. Sambil cemberut, Gu Santong mendengus. Saya menemukannya seperti ini. Tidak sadarkan diri dan lemah. Menurutku, dia pastilah kuali yang digunakan tuan untuk mengolahnya. Jika demikian, saya hanya melihatnya sebagai harta karun budidaya. Apa yang salah dengan itu? Bocah sialan. Apakah kamu membelah rambut denganku? Zuofan tidak mengelak dan menyentuh pergelangan tangan dingin gadis itu. Dia tertawa. Hahaha. Kamu salah paham. Bagaimana seorang gadis bisa menjadi kuali? Gu Santong menoleh ke arah gadis itu dengan tatapan bingung. Apakah aku salah? Lalu apa yang dia lakukan di tempat ini? Apakah dia tertinggal? Zuofan mengejek. Nah, apa yang kamu pikirkan? Gadis ini bukan dari rumah ini. Pikirkan tentang itu. Dengan penampilannya, bahkan sebagai kuali, mereka pasti akan menerimanya. Juga, dilihat dari lukanya, setidaknya sebulan, Zuofan menghadap putranya, memamerkan kebijaksanaannya. Tapi kemudian dia menyipitkan mata. Tapi itu berarti, mata Zuofan bersinar dan berjalan ke belakang rumah. Sanzi muda, siapkan kamar. Aku akan menyembuhkannya. Gu Santong terkejut dengan tindakannya. Tidak pernah mengenal ayah sebagai pria yang penuh perhatian. Bahkan menyembuhkan orang asing, terutama seorang gadis. Gu Santong tersenyum malu-malu. Tentu, ayah. Kamu akan menggunakan penyembuhan sebagai alasan untuk berkultivasi ganda. Tunggu sampai aku memberitahu ibu. Zuofan tersentak, lalu balas menatap. Kenapa kamu nakal? Sejak kapan aku berkultivasi ganda? Apakah kamu lupa apa yang terjadi sebulan lalu di Flying Cloud City? Flying Cloud Manor telah menerobos masuk. Gu Santong menganggukkan kepalanya lalu menunjuk ke arahnya. Ayah, kalau begitu, mata Zuofan bersinar, mengangguk. Kemungkinan besar, gadis ini terlibat. Dengan menyelamatkannya, kita akan mendapat informasi berharga darinya. Jadi jangan hanya berdiri di sana. Siapkan kamar. Oh. Gu Santong menganggukkan kepalanya dan berlari ke dalam rumah. Menyiapkan kamar dalam sekejap. Zuofan masuk bersama gadis itu dan membaringkannya di tempat tidur. Dia menggunakan energinya sambil menyentuh dahinya, mengembalikan raungan naga. Mengaum. Cahaya hijau mulai memasuki tubuh gadis itu, menyembuhkan bagian bawah matanya. Saat cahayanya menghilang, gadis itu tidak bangun. Napasnya tersengal-sengal, masih dalam bahaya menghilang. Ayah, itu tidak berhasil. Saat kami mengalahkan Huangpu tua itu, dia menyulitkan kami dengan keterampilan ini. Gu Santong bingung. Zuofan tersenyum. Kami baru saja berada di panggung Radiant. Namun begitu berada di tahap ethereal, luka sebenarnya bukan pada tubuh, melainkan jiwa. Gadis itu berada di tahap ethereal lapisan ke-8. Jiwanya yang terluka didahulukan, baru tubuhnya. Tidak masalah jika tubuhnya disembuhkan tetapi jiwanya tidak. Saya hanya memberinya pertolongan pertama. Membiarkannya bertahan lebih lama. Sekarang sampai pada bagian yang sulit.
menyembuhkan jiwanya. Gu Santong mengangguk. Sanzi muda, jagalah dia. Saya akan berkultivasi selama 3 hari untuk membuat pil kelas 11 untuk menyembuhkan jiwanya. Jangan ganggu aku. Zuo Fan keluar. Gu Santong berkata, bukankah pil yang kita punya cukup? Bukan hanya jiwanya yang terluka, tapi keadaannya yang aneh. Seperti Zuo Fan mengerutkan kening sambil berpikir. Dia mengangkat lengan Qilin. Melihat bekas luka di sebelah kiri pedang Faulting. Luka yang disebabkan oleh senjata suci. Energi aneh itu masih ada. Karena lukanya berat, perlu pil khusus. Babak 853, bangun. Di ruangan gelap, kuali perunggu setinggi 10 meter diletakkan di atas api yang berkobar yang mengeluarkan asap tebal. Cahaya menyinari seorang pria, menimbulkan bayangan hitam dan memperlihatkan wajahnya. Dia memejamkan mata. Tangannya siap memberi tanda. Saat dia duduk di depan kuali. Kuali itu mulai bergetar. Lalu membuka tutupnya dengan keras. Itu memperlihatkan pil bulat dan berkilau. Dengan kilau keemasan, ia melayang di udara dan melesat pergi. Zuo Fan membuka matanya dan melihat pil itu berkedip di dekatnya. Dia membuat tanda dan menunjuk. Tunggu. Pil itu membeku di udara. Tidak bergeming. Sambil nyengir, Zuo Fan mengambil botol dan memasukkannya ke dalam. Pil itu tampak seperti korban karena tergeletak begitu saja di dinding kaca. Zuo Fan menutup botolnya sambil tersenyum. Dia berjalan keluar, menghirup udara segar dalam-dalam. Pemurnian 3 hari terasa lama sekali. Sinar matahari yang cerah di atas dan napas dalam-dalam membantu meringankan suasana hatinya saat dia mengambil langkah besar menuju wisma. Berderit, dia menemukan Gu Santong di dalam. Merasa bosan, duduk di meja dan memperhatikan tempat tidur dengan tatapan mati. Gadis cantik itu seperti kecantikan tidur. Zuo Fan tersenyum. Nona muda, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Ayah, kamu akhirnya keluar. Jika lebih lama lagi, aku akan jadi gila di sini. Gu Santong mengeluh. Zuo Fan menggoda. Banyak orang lain yang tidak bisa tidur karena kegembiraan menghabiskan 3 hari dekat dengan bunga seperti itu. Tetapi hanya Anda yang menganggapnya sebagai tugas. Seperti yang kamu katakan. Pertama-tama aku harus melengkapinya. Gu Santong melihat perawakannya yang kecil dan menghela nafas. Wajah Zuo Fan berkedut. Memutar matanya. Bocah sialan. Suatu hari nanti kamu akan melakukannya. Saya mendengar binatang suci menjadi dewasa ketika kekuatan mereka meningkat. Jadi tumbuhlah dengan baik. Menepuk kepalanya. Zuo Fan terkekeh. Menoleh ke arah pasien. Gu Santong memegangi dagunya. Lalu menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menyentuh pergelangan tangannya. Masih ada harapan. Situasinya tidak bertambah buruk. Zuo Fan mengeluarkan botolnya dan meletakkan pil yang masih hangat di antara bibir lembutnya. Pil itu mengalir ke tubuhnya dan dia gemetar dengan liar. Wajahnya yang tidak terluka berubah menjadi kerutan. Perubahannya singkat. Saat gadis itu menghela napas dan kembali tenang. Ayah, kenapa dia belum bangun? Apakah pilmu tidak berguna? Gu Santong melihat gadis itu terbaring seperti biasa dan mengeluh. Merasakan kondisinya. Zuo Fan mengangguk dan tersenyum. Nah, itu adalah pil jiwa kelas 11. Pil jiwa suci. Tak berguna. Tidak. Lukanya yang parah membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Dalam beberapa hari dia akan pulih. Jagalah dia dan jangan biarkan dia melarikan diri dan menjadikan semuanya sia-sia. Zuo Fan keluar. Tunggu. Gu Santong mengeluh. Ayah, kenapa aku terjebak mengasuh anak? Anda melakukannya. Aku akan membuatkan pil tonik untuknya. Hahaha. Zuo Fan berseri-seri. Langkahnya semakin cepat. Dia membenarkan dirinya sendiri. Pemurnian itu sangat melelahkan. Aku tidak akan melakukan ini jika aku tidak ingin dia bangun. Suara mendesing. Saat dia sampai di pintu, kilatan warna merah menghalanginya. Gu Santong cemberut dan membentak. Ayah, kepalaku mungkin tidak secepat milikmu. Tapi aku tidak bodoh.
Kamu bilang tidak ada pil biasa yang bisa membantunya, jadi kamu minta aku mengawasinya saat kamu menyempurnakannya. Dan bukankah kita punya banyak pil tonik? Kamu menganggapku apa? Anak berusia 3 tahun. Zuo Fan membeku, melirik ke sekeliling untuk mencari solusi. Gu Santong berteriak sebelum dia dapat menemukannya. Sekarang giliranmu untuk mengasuh. Aku keluar untuk bermain. Gu Santong sudah pergi. Hei, tunggu. Terlalu sedikit. Sudah terlambat. Anak itu sudah lama pergi. Beralih dari kecantikan tidur ke putra jauh. Zuo Fan menghela nafas. Tidak bisakah anak ini berbagi sedikit saja bebanku? Menonton orang yang koma itu membosankan sekali. Saya masih perlu mengetahui lebih banyak tentang situasi Flying Cloud City. Ya, Zuo Fan seperti Gu Santong dalam hal ini. Tidak ingin terjebak di sini. Seperti ayah seperti anak. Menunggu di sini hingga waktu yang lambat lebih buruk daripada membunuh mereka. Tetapi sejak putranya melarikan diri, orang tuanya harus melakukan tugas buruk ini. Sangat tidak berdaya. Zuo Fan merosot di kursi dengan ekspresi mati Gu Santong di wajahnya. Sambil menguap, dia melihat ke tempat tidur, lalu memeriksa kondisinya sesekali. Dia segera menyadari bahwa kondisinya membaik. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan memberinya beberapa pil lagi. Tanpa hasil. 3 hari berlalu dengan sangat lambat. Dan gadis sialan itu masih tertidur. Zuo Fan jauh lebih tidak sabar daripada Gu Santong. Mondar-mandir di ruangan itu. Pandangan sekilas ke alam terbuka yang cerah dengan kicauan burung hanya berhasil mengejeknya. Siapapun pasti sudah kehilangan kesabaran saat ini. Karena menangis dengan suara keras. Kemana dia lari? Dia tidak sabar untuk menjauh dari ayahnya. Bukankah dia ingin selalu bersamaku? Saling mengandalkan. Saling mendukung. Sekarang lihat dia. Ini belum seminggu dan dia sudah kabur. Anak macam apa yang meninggalkan ayahnya selama 3 hari? Sambil merengut, Zuo Fan mondar-mandir lagi. Dan melirik ke tempat tidur lebih jauh lagi. Sekarang mengalihkan kejengkelannya padanya. Dan kamu, bocah nakal. Aku sudah menyembuhkanmu, jadi kenapa kamu belum bangun? Jika kamu terus tidur, aku akan menghajarmu. Keheningan menyambutnya. Api yang berkobar menderu-deru di perutnya. Tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. 3 hari ini dihabiskan tanpa melakukan apapun. Ia bahkan tidak bisa berkultivasi. Karena takut gadis itu terbangun dan mengacaukan konsentrasinya. 3 hari yang panjang dan sulit. Tetapi sebagian besar datar telah tiba baginya. Dia juga bukan orang suci. Tidak lalai memukul seorang wanita. Tapi dia punya citra yang harus dijunjung tinggi. Yaitu citra seorang ayah. Memukul gadis yang tidak berdaya akan merusak citranya tentangku. Sebagai seorang ayah, hanya di hadapan putranya dia mengekang kecenderungan jahatnya. Jadi, matanya yang licik melirik dari satu sudut ke sudut berikutnya. Memastikan tidak ada Sanzi muda yang terlihat. Dia menunjukkan senyuman keji saat dia mendekati tempat tidur. Sambil menggosok tangannya. Nona, ini demi kebaikanmu sendiri. Beberapa tamparan seharusnya membangunkan Anda. Jika tidak, itu akan membuatku merasa lebih baik juga. Lihat, sama-sama untung, kan? Hehehe. Zuo Fan meludahi tangannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan membiarkannya jatuh ke wajah paling halus gadis itu. Tidak ada kekuatan nyata di dalamnya. Tentu saja, melakukannya hanya untuk melepaskan ketegangan. Lebih dari itu, kepalanya akan terbang. Angin di belakangnya membuat rambut hitamnya melayang. Tamparan itu tidak berbahaya, tapi pasti meninggalkan kesan mendalam. Tapi kemudian matanya terbuka, menatap lurus ke arah Zuo Fan dengan marah. Tertegun, tangan Zuo Fan tersendat di udara. Pak! Jeda itu memberi gadis itu waktu untuk meraih tangannya dan melemparkannya ke tempat tidur. Dia melompat ke arahnya pada detik berikutnya, memegangi tenggorokannya saat dia berbicara dengan suara penuh kasih. Siapa yang kamu coba pukul? Babak 854. Ups. Karena tindakannya tidak tampak serius,
Zuo Fan membiarkannya melakukannya. Mendorongnya ke tempat tidur. Berada di bawahnya. Di tempat tidur. Dan memandangi wajah cantiknya. Dia tampak bingung. Kamu sudah bangun. Sejak kapan? Untuk 1 hari sekarang. Gadis itu melotot. Oh. Apa kamu marah karena tidak sempat menamparku? Zuo Fan hanya mendengar bagian pertama tentang bangun tidur. Setidaknya dia tidak mendengarku dan Sanzi muda. Pertunjukannya bisa dilanjutkan. Meski ada beberapa perubahan dalam naskahnya. Dia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya hingga dia membocorkan rahasia. Tapi setelah opsi ini, merupakan keajaiban mereka tidak menjadi musuh. Mendapatkan informasi sekarang terbukti merepotkan. Tangan kosong adalah mainan iblis. Kenapa menamparkan seorang gadis bahkan terlintas dalam pikiranku? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dalam hati. Menatap gadis yang menjepitnya dengan senyum pahit. Nona, karena kamu sudah bangun. Mengapa berpura-pura? Bagaimana lagi aku bisa memahami situasinya? Apakah Anda seorang teman atau musuh? Hanya ada 2 jenis orang yang akan lengah. Orang mati dan orang yang tidak sadarkan diri. Gadis itu mengangkat alisnya dengan bangga. Tindakanmu membuktikannya. Fakta bahwa Anda bersikap kasar pada orang yang tidak sadarkan diri menunjukkan bahwa Anda tidak ramah. Hanya dengan berpura-pura tidur selama sehari aku bisa melihat sifat jahatmu. Wajah Zuo Fan berkedut dan mengangguk. Nona, Anda seorang jenius. Seorang veteran sejati di dunia kultivasi. Saya kagum melihat bagaimana Anda melihat niat kecil saya yang keji. Benar sekali. Karena aku berasal dari wilayah timur, gadis sombong itu menjadi sombong. Zuo Fan membuka telinganya. Meskipun gadis itu sangat berhati-hati. Berhenti di tengah jalan. Menghela nafas dalam hati atas kesempatan yang terlewatkan. Zuo Fan mengubah pendekatannya. Nona, kamu masih sangat muda namun kamu berada di tahap ethereal lapisan ke-8. Jauh lebih kuat dari para jenius terbaik di negeri barat. Anda pasti cukup terkenal di wilayah timur. Apa urusanmu? Apakah Anda menguji saya untuk mendapatkan informasi? Gadis itu meraung. Tatapannya menunjukkan dia sedang waspada. Hati Zuo Fan mencelos. Mengetahui upaya lebih lanjut tidak ada gunanya. Untuk menghindari kejengkelan, dia berpura-pura bodoh. Tidak, Nona. Bukan itu. Aku baru saja mengatakan. Saya tidak keberatan jika Anda tidak mengatakannya. Gadis itu mendengus. Bang. Zuo Fan mendengar pintu depan diketuk. Kami sudah berada di Flying Cloud City selama beberapa hari. Siapa yang mencari kita? Jangan bilang kalau Sanzi muda melakukannya lagi. Membuat kekacauan di mana-mana. Jangan bergerak, Kak. Gadis itu terdengar jauh lebih gugup daripada dia. Dia tercekik begitu keras hingga lehernya terdengar pecah-pecah. Wajah Zuo Fan memerah. Dan dia mengetuk tangannya dengan cepat. Nona, kamu hampir mencekikku. Seharusnya aku melakukannya. Dengan betapa kejinya dirimu. Itu adalah hal yang pantas kamu dapatkan karena tidak hanya membuatku pingsan tetapi bahkan mencoba menamparku. Gadis itu mengejek dan mengabaikan protesnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada ketukan di pintu. Zuo Fan tahu dia tidak punya niat untuk membunuh. Atau Zuo Fan sudah lama membunuhnya. Meskipun tersedak tidak membawaku kemana-mana. Apa yang lebih buruk, jika putranya menemukannya seperti ini? Bagaimana dengan gambaran benarnya sebagai seorang ayah yang punyanya? Zuo Fan terpaksa berpura-pura memohon. Nona, saya hanyalah seorang alkemis. Aku menyembuhkanmu. Anda tidak boleh menyakiti penyelamat Anda. Dengan mata gemetar, gadis itu ragu-ragu sebelum melepaskan cengkeramannya. Aku tahu itu. Yang jelas pikiranmu sedang kacau karena kamu baru saja ingin menamparku. Tapi setelah bangun, saya merasakan Anda memberi saya pil dan tahu Anda menyelamatkan saya. Aku akan melepaskanmu sekarang. Tapi jangan berteriak atau mencoba apapun. Mengerti? Zuo Fan menganggukkan kepalanya. Tangannya menutup resleting bibirnya. Baru kemudian gadis itu melepaskan tangannya. Ayah, ada seseorang di depan pintu.
Haruskah aku pergi melihatnya? Ya. Setelah kenyang di luar selama 3 hari ini, Gu Santong muncul entah dari mana. Hanya untuk mendapatkan gambaran yang jelas ini. Posisi yang cukup membahayakan juga. Zuo Fan telentang. Dengan seorang gadis mengangkangi dia. Yang mengambil kue itu adalah tangannya di dadanya yang dipahat. Meskipun dialah yang baru saja mencekiknya. Anak itu tidak mengetahuinya. Gu Santong. Tentu saja. Menganggap gambar terbakar itu begitu saja dan melabelinya sebagai tidak aman untuk anak-anak. Reaksinya terhadap perselingkuhan orang dewasa ini adalah rasa jijik. Ayah, apakah ini yang kamu maksud dengan tidak bisa tidur karena kegembiraan? Karena saya tidak dapat memahami atau mengambil bagian. Saya akan membiarkan Anda bersenang-senang. Gu Santong meninggalkan ruangan dengan tatapan datar. Ingin melihat siapa yang mengetuk. Apa maksudnya? Gadis itu melihat ke bawah dengan tatapan bingung. Wajah Zuo Fan berkedut. Nona, kamu lebih kekanak-kanakan daripada anak kecil. Tidakkah menurutmu keadaan kita sedikit tidak senonoh? Tidak senonoh. Gadis itu sekarang bereaksi. Setelah ditunjukkan, meremehkan Zuo Fan yang berada di bawahnya. Dia langsung memerah dan menangis. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Keluarlah. Zuo Fan memutar matanya. Kakak, jangan bilang kamu tidak tahu. Kaulah yang menyeretku ke tempat tidur di sini. Dan bagaimana aku harus pergi ketika kamu duduk di atasku? Oh, benar. Bingung dan panik. Gadis itu bergegas turun dari tempat tidurnya. Zuo Fan meliriknya. Seperti orang yang tidak bersalah. Suara mendesing. Gadis misterius di tahap etiril lapisan ke-8 ini. Dalam kepanikannya, tersangkut di spray dan terjatuh saat dia turun. Ini menghasilkan satu sudut sempurna yang mustahil untuk direproduksi. Membuatnya jatuh ke Zuo Fan. Zuo Fan yang tenang, masih di tempat tidur, berpura-pura lemah. Bersedia mengambil apapun yang dia sajikan padanya. Bahkan bayangan yang muncul di wajahnya. Jadi ketika hal yang tidak diketahui ini telah mengenai kepalanya, Zuo Fan menemukan aroma aneh menguasai pikirannya. Bersama dengan bibir manis dan lembut menghiasi bibirnya. Keduanya menyatu erat di bibir. Sepasang mata itu belum pernah sedekat ini. Saling memperhatikan. Keduanya terbelalak. Dan panas yang datang dari satu sama lain membuat jantung mereka berdebar kencang dan wajah mereka memerah. Ayah, ada banyak orang di luar. Pengaturan waktu Gu Santong sangat tepat. Melihat pemandangan yang lebih eksplisit dengan tatapan bingung. Haruskah aku membiarkan mereka? Lebih baik aku pergi. Gu Santong pergi seperti biasa. Ah! Gadis itu menjerit dan melompat dari tempat tidur dengan wajah terbakar. Matanya juga berkaca-kaca. Zuo Fan tampak malu. Lalu duduk. Dentang. Suara tajam kemudian memperlihatkan pedang panjang giok di tenggorokan Zuo Fan. Gadis itu meludah dengan gigi terkatup. Itu yang pertama bagiku. Kamu mencurinya dariku dan sekarang aku akan mencabik-cabikmu. Tunggu. Siapa yang mencuri apa di sini? Kamu yang melakukannya. Bukan aku. Zuo Fan berpura-pura panik. Kamu tahu betul aku tidak melakukan apapun selain berbaring di sini. Semuanya ada padamu. Nona, mari kita bersikap masuk akal di sini. Bagaimanapun, aku adalah penyelamatmu. Itu. Gadis itu hendak menangis. Tapi kemudian dia melotot. Aku tidak peduli. Kamu memanfaatkanku dan sekarang kamu mati. Gadis itu mendorong pedangnya. Hendak menusuk tenggorokan Zuo Fan. Mata Zuo Fan menjadi dingin dan lengan kilin bersinar merah. Dia menginginkan pengetahuan gadis itu. Tapi karena dia kehilangan pengetahuan itu dan ingin membunuhnya, dia harus membalas budi. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Gadis bodoh. Karena aku bisa menyelamatkanmu, aku juga bisa membunuhmu. Setidaknya, membuang tubuhmu di tempat umum akan menimbulkan sesuatu dan memberiku petunjuk. Mata Zuo Fan bersinar karena haus darah. Gadis itu tidak menyadarinya karena panik dan malu. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultivator tahap Radiant lapisan kelima akan menjadi iblis yang menyamar.
Bab 855, Inspeksi. Dentang. Ini adalah satu-satunya suara yang dihasilkan oleh pedang saat pedang itu melintas di depan Zuo Fan. Cahaya merah yang mengikutinya bersembunyi di dalam sifat binatang. Kekuatan dan keliaran yang mengubah siapapun yang bodoh menjadi bubur. Zuo Fan berdiri di sana dengan tenang, siap mengambil pedang dan mematahkannya seperti ranting. Wah, kamu pendatang baru di Flying Cloud City. Ya, kami adalah penjaga istana Flying Cloud. Kami mendapat perintah untuk memeriksa setiap pendatang baru. Di manakah penguasa tempat ini? Panggil dia keluar. Teriakan keras dari luar memasuki telinga keduanya. Berhenti sejenak, pedang gadis itu kembali ke tubuhnya, menghentikan serangannya. Alisnya menegang karena gangguan yang tiba-tiba. Zuo Fan merenung sebelum dia tersenyum dalam hati. Cewek ini pasti ketakutan saat mendengar Manor Flying Cloud. Ketahuan adalah hal terakhir yang ada di pikirannya, yang membantu mengkonfirmasi dugaan Zuo Fan. Gadis itu telah terlibat dalam istirahat sebulan yang lalu. Dengan senyuman sinis, mata Zuo Fan bersinar. Gadis itu menjadi marah karena senyum busuknya. Pedang giok sekali lagi menyentuh lehernya saat dia membentak. Apa yang membuatmu tersenyum? Hentikan itu. Zuo Fan menutup telinga. Bukan aku yang takut, tapi kamu. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Mata Zuo Fan mendongak, tampak geli dan merendahkan. Gadis itu marah, dan mendapati dia mengabaikannya bahkan ketika dia menekan pisau di lehernya. Sepertinya dia tiba-tiba menjadi percaya diri saat dia melihat ke tempat lain. Namun kemarahannya tidak akan mengubah hal itu. Penjaga Flying Cloud Manor ada di depan pintu. Membuat pembunuhan saat ini sangat tidak disarankan. Setelah mereka pergi, gadis itu menyipitkan mata, menjulurkan bibirnya karena marah, merindukan. Zuo Fan menunjukkan ekspresi keji saat dia berkata, lebih baik kamu membunuhku. Aku bukan pria baik, bahkan berencana menamparmu saat tidak sadarkan diri. Aku sudah mengetahuinya, tapi aku tidak akan membunuhmu karena hal itu. Tapi, gadis itu mendengus dan melotot. Lalu pipinya memerah. Dengan senyuman aneh, Zuo Fan mengangguk. Ya, aku mencuri ciuman pertamamu. Tapi menurutku itu bukan alasan pembunuhan. Aku telah melakukan sesuatu yang lebih kotor untuk memancing amarahmu dan membunuhku. Lebih busuk. Apa? Gadis itu tercengang. Zuo Fan terkekeh, lalu memicingkan matanya saat dia mengukurnya. Berbisik di telinganya, Nona, selamat. Kamu sekarang seorang wanita. Apa? Gadis itu bergidik, tidak dapat mempercayai kata-katanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Zuo Fan mengejek. Bukankah aku cukup jelas? Baiklah. Izinkan saya bersikap transparan sepenuhnya. Aku mendobrakmu. Ledakan. Badai meledak di kepala gadis itu. Sangat terkejut saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kau pikir begitu? Zuo Fan mencibir. Nona, Anda seharusnya lebih tahu dari saya betapa baik-baiknya Anda. Bayangkan saja, seorang pria berada di sisi Anda saat Anda tidak sadarkan diri. Seorang pria dewasa. Mungkinkah terjadi sesuatu? Apakah terjadi sesuatu? Kamu putuskan. Aku akan membunuhmu. Gadis itu kehilangan kendali saat dia melolong, mengarahkan pedangnya ke Zuo Fan di tengah air mata. Seolah itu belum cukup baginya. Zuo Fan semakin menghasutnya. Ayo, bunuh aku. Tapi itu tidak masalah karena seseorang telah mengambilmu. Itu tidak akan pernah berubah. Dengan penjaga istana Flying Cloud di depan pintu. Jika kamu membunuhku, kamu akan segera menyusul. Mungkin kita bahkan akan mati bersama. Bersama selamanya. Hehe, aku tidak keberatan. Karena anakku bisa menjaga dirinya sendiri. Selama Nona tidak punya orang lain yang perlu dikhawatirkan. Mari kita mati atas nama cinta. Kamu. Matanya bergetar saat dia mengertakkan gigi. Pedang itu bergetar tetapi tidak bergerak sedikit pun. Aku tahu itu. Dia tidak sendirian di kota ini. Dia mungkin punya kerabat yang jauh dari sini. Tapi itu tidak cukup membuatnya ragu.
Mengalami penghinaan seperti itu. Dorongan hati adalah pilihan pertama manusia. Namun dia ragu-ragu karena orang-orangnya masih ada dan dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padanya, hal itu akan mengalihkan perhatian mereka dan memudahkan penjaga untuk menangkap mereka. Memikirkan keselamatan mereka membuatnya ragu bahkan saat menghadapi kematian. Zuo Fan semakin yakin bahwa gadis itu adalah pemeran utama. Pedang itu jatuh ke tanah dan gadis itu memeluk lututnya sambil menangis. Siapapun akan patah hati mendengarnya. Zuo Fan tersenyum dan menepuk kepalanya. Nona, apakah kamu tidak akan membunuhku? Kalahkan. Dia meraung seperti Bansi, ingin menelannya utuh. Zuo Fan mengabaikannya. Tentu saja, sambil tersenyum. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia kecil. Kamu masih cewek yang belum tersentuh. Apa? Dengan gemetar, gadis itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Kak, kamu tidak berbohong. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu tubuhmu dan kamu tidak tahu. Kenapa malah bertanya? Tersipu. Gadis itu merasakan dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya karena malu. Lalu kenapa? Saya berpikir untuk membiarkan Anda melihat apa yang paling berharga. Zuo Fan berkata, setelah kamu mengetahui bahwa kamu hancur, kamu tidak memiliki pikiran untuk peduli dengan ciuman. Bukan. Ketika Anda akan mati, siapa yang peduli jika Anda dibobol? Orang-orang selalu mempunyai batas yang tidak boleh mereka lewati. Tetapi karena batas itu telah diputus dan selesai, mengapa harus memikirkannya? Anda harus selalu memikirkan lebih banyak tentang apa yang Anda miliki dan tidak bergantung pada apa yang hilang. Zuo Fan berjalan keluar. Sekarang, mari kita lihat penjaga istana Flying Cloud. Semakin Anda bersembunyi, semakin Anda menimbulkan kecurigaan. Lebih baik menghadapinya dengan tenang. Bahkan jika kamu adalah orang yang mereka incar, tidak mungkin ada penjaga yang tidak mengenalimu. Zuo Fan terkekeh dan melanjutkan dengan ekspresi senang. Gadis itu terlalu terkejut untuk bereaksi. Zuo Fan sekarang tampak seperti orang bijak, sangat bijaksana, dan tidak seperti yang baru saja dia perankan. Bahkan gadis itu merasa apa yang terjadi sudah lama sekali. Zuo Fan hanyalah seorang kultivator Radiant Stage lapisan kelima. Tetapi kepercayaan diri dan tekadnya membuat jantung gadis itu berdetak kencang. Juga, Zuo Fan berhenti sejenak, mengangkat tangannya. Cobalah untuk tidak menjadi pintar ketika kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Kepintaran mungkin melampaui batasnya. Hahaha. Zuo Fan pergi sambil tertawa. Gadis itu melotot lalu terkikik. Pipinya menjadi merah. Dan entah kenapa, hatinya tidak bisa tenang. Kedatangan tiba-tiba penjaga istana Flying Cloud pasti menjadi penyebabnya. Gadis itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dan mengikuti Zuo Fan. Tempat teraman adalah di tengah bahaya. Senior, ada yang bisa saya bantu? Bergegas ke pintu masuk, Zuo Fan menemukan lusinan ahli harmoni jiwa. Semuanya mengenakan simbol istana Flying Cloud. Awan putih. Zuo Fan langsung membungkuk, seperti orang yang rendah hati. Melihat budidayanya yang sedikit, orang-orang itu mengabaikannya dan bertanya sebagai formalitas. Apakah Anda baru di kota ini? Ya. Siapa anak ini? Seorang pria menunjuk ke arah Gu Santong. Zuo Fan membungkuk. Senior, dia satu-satunya putraku. Dari mana asalmu? Negeri Barat. Mengapa? Untuk menghindari pengejaran. Apakah ada orang lain di sini? Zuo Fan terdiam. Tidak yakin apakah gadis itu akan mengikutinya menemui orang-orang ini. Mengatakan ya, tapi gadis itu tidak datang akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi jika dia menyangkal dan kemudian menemukannya, hasilnya akan sama. Penjaga itu mengerutkan kening sambil mengulangi. Apakah ada orang lagi di sini? Saya di sini. Gadis itu bergegas mendekat dengan senyum cerah. Bersambung.